Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial cara menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Jika sebelumnya kita sudah belajar manajemen tugas, bagaimana cara membuat tugas, kemudian mengoreksi, memberikan penilaian, dan mengembalikan tugas tersebut kepada mahasiswa sampai mengekspor atau mendownload nilai yang sudah kita berikan kepada mahasiswa untuk nantinya direkap sebagai nilai mata kuliah akhir. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tips bagaimana membuat kuis ya, membuat kuis. Kalau kemarin kita membuat tugas saja, kali ini kita akan membuat tugas kuis. Gunanya untuk apa? Gunanya kita bisa melakukan kuis tentu saja atau ujian online ya. Bisa menggunakan multiple choice atau soal biasa sehingga kita tetap bisa melakukan UTS, UAS atau ujian lainnya online tanpa harus bertatap muka. Langsung saja caranya, kita masuk di tugas kelas, kemudian kita klik buat di sini, kemudian kita buat tugas kuis. Nah, di tugas kuis ini otomatis nanti kita akan menggunakan Google Form. Nah, ini salah satu kelebihannya ketika kita menggunakan produknya Google, yaitu Google Classroom. Dia akan terintegrasi ke semua produk Google yang lain, seperti ke Google Form, Google Drive kita juga sudah tahu, kemudian Google Doc kita juga sudah tahu, bahkan nanti kita bisa melakukan video conference melalui Google Meet yang akan kita jelaskan di video selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kuis? Kita bikin judulnya dulu. Misalnya ini adalah UTS ya. UTS metodologi penelitian. Saya hanya akan mendemokan sebagai contoh saja karena kelas saya ini masih aktif, nanti kemungkinan saya hapus lagi. Kemudian Anda bisa menaruh petunjuk di sini, ini opsional. Misal saya tulis seperti ini, kerjakan soal-soal berikut secara mandiri. Sama seperti membuat tugas pada video sebelumnya, di sini juga ada poin, kemudian ada tenggat waktu ya, atau deadline. Kita bisa tentukan deadline-nya misal tanggal 31, kemudian jamnya jam berapa ya. Sama seperti di video sebelumnya. Nah, berikutnya ini dicentang karena nanti kita bisa mengimpor nilainya ya. Kemudian kita buka blank quiz ini. Yang ini merupakan link Google Form, sarana untuk kita membuat kuis. Kita klik, nanti akan Anda dibawa ke tampilan seperti ini ya. Anda bisa tambahkan judulnya di sini, TS metodologi penelitian. Nah, berikutnya ada pertanyaan ya. Di sini sudah ada pertanyaan. Kita bisa memilih pertanyaan ini, bisa menggunakan pilihan ganda ya, atau drop down. Drop down itu sama seperti ini, ketika diklik dia ada menu seperti ini ya. Kita pilihan ganda atau misalnya jawaban singkat atau bisa paragraf. Kalau ini untuk esai ya, ini untuk esai. Nah, kalau misalnya kita ada kotak centang,
Nah, pilihan ganda ini kita bisa gunakan hanya untuk seperti pada soal-soal pada umumnya, kita hanya memilih satu jawaban yang benar. Pak, kalau misalnya saya ingin membuat lebih dari satu jawaban yang benar, Anda bisa menggunakan kotak centang, ya. Kita coba dengan pilihan ganda. Misal kita buat pertanyaan, manakah yang bukan standar penulisan referensi? Kita karena ini pilihan ganda, maka ini jawaban pertamanya misalnya apa style, kemudian IEEE style misalnya. Kemudian untuk menambahkan pilihannya, Anda tinggal klik di sini atau enter. Nah, ini sudah kita bikin pilihannya. Untuk kita bisa mengurangi, ya misalnya tinggal klik seperti ini. Kalau misalnya kita, oh ini Vancouver kita tidak usah masukkan, kita klik di sini, maka pilihannya akan ada 4. Ya. Itu cara membuat soalnya. Nah, bagaimana menentukan kunci jawabannya? Karena kalau pilihan ganda itu kan pasti ada kunci jawabannya, ya. Sehingga nanti dia akan otomatis memberikan penilaian, ya. Kita lihat di sini kunci jawaban. Nah, kunci jawaban yang benar kan seharusnya ini, yang tidak termasuk standar sitasi atau penulisan referensi. Kita klik selesai, nanti jawaban yang benar ini. Kemudian kita kasih poin. Poinnya berapa? Misalnya untuk ini 5 poin, ya. 5 poin. Jadi kalau benar nanti mahasiswa menjawab, dia akan mendapatkan nilai 5. Kita tinggal klik selesai, ya. Sudah kita tentukan kunci jawabannya, kemudian poinnya 5. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, ya. Kita klik tanda plus ini di sini. Ini untuk menambahkan soal lagi, ya. Nah, di sini. Misal kita buat bisa paragraf di sini, ya. Jelaskan bagaimana menyusun Nah, ini nanti jawabannya di sini, ya. Karena ini paragraf, maka dia akan menulis jawabannya di sini. Poinnya berapa, ya. Kita tidak bisa ngasih jawaban karena ini nanti tidak bisa dikoreksi otomatis meskipun Anda masukkan. Kenapa? Karena dia bukan pilihan ganda. Misalnya ini poinnya 50. Selesai. Nah, ini soal-soalnya. Ya, anggap kita bikin 2 soal dulu, total poinnya 55, ya. Kemudian ada yang harus kita atur, ya. Harus yang ada kita atur sini. Nah, apa saja yang harus kita atur? Pertama, kita bisa mengumpulkan alamat email, artinya orang yang mahasiswa yang mengerjakan tugas nanti emailnya akan di-collect. Kemudian perlu masuk, ya, perlu masuk karena dia harus login. Batasi untuk pengguna di Universitas Trunojoyo Madura dan organisasi terpercaya, ya, karena kita hanya akan menggunakan ini di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, maka kita klik ini, ya. Berikutnya, batasi ke satu
tanggapan. Ini maksudnya hanya boleh melakukan atau mengerjakan eh, tugas ini satu kali. Itu. Jadi kalau sudah mengerjakan dia tidak bisa mengisi ulang atau mengoreksi jawabannya atau mengganti jawabannya. Kita centang sehingga mereka atau mahasiswa hanya bisa mengerjakan tugas ini atau kuis ini satu kali saja. Kemudian di sini responden dapat satu, dia bisa mengedit setelah mengirimkan, ini nggak boleh tentu ya, karena nanti mahasiswa bisa mengedit lagi setelah ujian. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon ini juga tidak perlu, karena ini untuk dilihat oleh responden atau mahasiswa. Atau pengaturan berikutnya di presentasi, ya, ini untuk mengacak urutan pertanyaan. Jadi kita misalnya tadi kan ada cuman dua ya. Jadi kalau diacak pun paling cuma nomor 1 atau nomor 2. Kalau soalnya banyak, kita bisa acak atur urutan pertanyaan. Jadi nanti setiap mahasiswa dia tidak akan mendapatkan pertanyaan yang urutannya sama. Jadi nomor 1 mahasiswa A itu soalnya bisa misalnya untuk referensi. Sedangkan mahasiswa lain itu soal yang lain. Itu kita bisa centang di sini acak urutan pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat akan ditampilkan ke setiap mahasiswa itu secara acak. Itu yang kita lakukan acak urutan pertanyaan. Nah, oke, sudah selesai. Ya, kita tinggal simpan. Kita bisa pindah lagi ke sini, ke pertanyaan. Nah, kemudian kalau tadi kita akan mengacak pertanyaan yang akan muncul di mahasiswa. Kalau pertanyaannya pilihan ganda, kita juga bisa mengacak pilihan jawabannya. Jadi kalau di sini kan dituliskan yang pertama apa, style, either, i, dan seterusnya. Kita misalnya ingin ini diacak supaya mahasiswa tidak bisa menyontek, oh nomor 1 ini sebenarnya diacak dari pertanyaan saja sudah teracak begitu. Tapi kita juga bisa melakukan pengacakan berdasarkan opsi jawaban. Nah, masuk di sini, kemudian acak urutan opsi. Jadi nanti setiap mahasiswa yang mendapatkan soal ini, manakah yang bukan standar penulisan referensi, ini nomornya acak, kemudian opsinya juga acak. Nah, seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita langsung close. Ini tidak masalah karena basisnya dia cloud, ya. Nanti kalau ini kita close, jangan khawatir ini akan hilang karena dia disimpan secara terus-menerus oleh Google. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bikin tadi soalnya, kita tinggal tugaskan. Seperti cara yang sebelumnya. Nah, ini sudah ada UTS metodologi penelitian ya. Ini yang kita buat tadi. Jadi meskipun langsung Anda close nih ya, otomatis akan menyimpan sendiri. Di sini diberikan kepada 47 mahasiswa, kemudian belum diserahkan karena belum dikoreksi ya. Kita bisa lihat tugasnya. Nah, ini orang-orang yang sudah dikirimi tugasnya. Nah, nanti kita juga kalau sudah selesai, kita bisa mengimpor nilainya. Ya, seperti biasa. Tapi karena ini belum ada yang mengerjakan, tentu belum ada yang bisa kita impor atau kita ekspor. Nah, bagaimana cara melihat jawabannya? Nah, seharusnya nanti ada di sini ya. Karena ini belum dikerjakan, jadi di sini tidak tampil. Ketika mahasiswa sudah mengerjakan, maka nanti di sini akan ditampilkan
dashboard. Ya, dashboard itu yang menunjukkan bahwasanya berapa mahasiswa yang menjawab dengan benar secara keseluruhan, berapa mahasiswa yang menjawab misalnya setengahnya dan sebagainya. Itu laporannya ada di sini, di respon ini, ya. Pak, caranya gimana kalau ini sudah di close? Nah, gampang itu nanti kan sudah ada di sini. Kita tinggal klik nanti dia masuk ke sana, ya. Nah, kita tinggal klik ini, kita tinggal lihat responnya seperti apa. Nah, ini. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Ini acak ya. Tadi kan sebenarnya ini yang pertama, kemudian yang kedua ini. Ya. Ini juga diacak. Opsi pilihannya diacak. Ya. Saya rasa cukup untuk video bagaimana membuat kuis atau ujian online dengan menggunakan Google Classroom dan Google Form atau Google Formulir. Mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu sekalian dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.